khilafah Islamiyah di Turki, dan dengan itu dikira berakhir suatu zaman di mana Islam mempunyai suatu pemerintahan induk yang sangat penting dengan kejatuhan khilafah Utsmaniyah dan tertegaknya sebuah kerajaan sekuler di Turki dipimpin oleh Kemal Atatürk yang telah menolak Islam daripada negara dan menghilangkan peranan Islam sebagai suatu kekuasaan yang memimpin, sebagai adin yang memimpin dan sebagai adin yang mengatur kehidupan manusia dan kehidupan alam. Meskipun demikian, para ulama Islam, para duat tidak pernah merasa kecewa, tidak pernah merasa putus asa untuk terus berjuang bagi mengembalikan khilafah Islam, bagi mengembalikan pemerintahan Islam yang tumbuh. Di saat perjuangan yang sedemikian yang timbul di Turki dengan pimpinan Badi'us-Zaman Al-Mursi, kemudian lahir di Mesir dan pimpinan Imam Hasan al-Banna, dan kemudian dia lahir di benua kecil India. Semua ini menandakan tentang suatu keyakinan yang tidak pernah putus-putus kalangan umat Islam tentang kewajiban mendirikan khilafah Islamiyah, tentang kewajiban mendirikan pemerintahan Islam di dunia ini bagi memenuhi suatu kewajiban yang telah diterima secara ijma' oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim, bahwa adalah menjadi kewajiban dalam Islam secara ijma' ditegakkan suatu imam, suatu kepemimpinan Islam. Sebab itu kita melihat dalam sejarah sebaik sahaja Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selesai menyampaikan ucapannya setelah beliau melihat wafatnya Rasulullah SAW, khutbahnya yang masyhur, ayuhan nas man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Lalu beliau membaca wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Maknanya wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Dan sesiapa yang menyembah Allah, maka Allah tetap hidup. Dan tidak akan mati. Kemudian beliau membaca ayat yang telah dibacakan tadi, yang bermaksud dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang Rasul yang telah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul. Apakah sekiranya ia mati atau ia dibunuh, kamu akan berpaling tangan. Dan sesiapa yang berpaling tangan, siapa yang meninggalkan agama ini, maka perbuatannya tidak sedikit pun menjejaskan kebesaran Allah. Allah akan memberikan balasan yang baik kepada mereka yang bersyukur. Setelah wafatnya Rasulullah SAW disahkan, maka para sahabat segera mengambil tindakan untuk memilih pengganti Rasulullah SAW di dalam menegakkan agama dan melaksanakan peraturan. Tidak ada seorang sahabat pun yang menolak tentang kewajiban nasbil imam atau nasbil khilaf, melantik dan menegakkan pemerintahan atau disebut khilafah, pengganti Rasulullah SAW, bagi menegakkan agama dan mentadbir dunia ini dengan agama. Institusi khilafah ini terus berjalan, mulai dari pada pelantikan khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, disusuli dengan Khulafa Rasyidin yang kemudian daripada beliau, kemudian sambung menyambung di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai pada tahun 1924 apabila Khilafah Utsmaniyah dijatuhkan dan dibangunkan sebuah kerajaan sekuler itu. Apabila para umat Islam yang dipimpin oleh para ulama meneruskan perjuangan bagi membangunkan semula khilafah, pemerintahan Islam ini, maka di kalangan penjajah dan agen-agen penjajah Yahudi dan sekutu-sekutu mereka berusaha untuk menentang kebangkitan semula Islam, sama ada dengan menggunakan kekerasan atau menggunakan serangan-serangan pemikiran. Dalam tahun 1925 lahirlah sebuah buku yang dikatakan ditulis oleh seorang alim di Mesir yang bernama Ali Abdul Razak. Buku yang dikenali dengan Al-Islam wa Usulul Hukm. Dalam bukunya Al-Islam wa Usulul Hukm, Islam dan dasar-dasar pemerintahan, Syekh Ali Abdul Razak telah menolak konsep khilafah dengan menyatakan bahwa khilafah
atau pemerintahan sama sekali tidak ada hubungan dengan agama. Beliau menyebutkan dalam tulisannya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang diutuskan untuk menyampaikan agama, bukan untuk melaksanakan. Kenyataan beliau telah ditolak dengan hebat oleh para ulama. Dan seperti mana yang pernah kita bercakap, pernah kita sebutkan dalam ceramah-ceramah yang terdahulu, majelis tertinggi ulama di Mesir yang disebut sebagai Hay'ah Kibarul Ulama, lembaga ulama-ulama besar di Mesir, telah mengadakan satu sidang khas untuk membicarakan Ali Abdul Razak mengenai dengan tulisannya dalam bukunya itu yang telah menolak konsep khilafah dan jihad, karena beliau mempersoalkan seperti mana yang diuraikan oleh ulama-ulama kemudian dalam bukunya itu. Beliau mempersoalkan apakah jihad itu termasuk dari Islam atau tidak. Saya demikian, maka beliau dipanggil untuk dibicarakan. Dan sewaktu beliau melangkah masuk dalam bilik yang telah dihadiri oleh lebih daripada 20 orang kibar ulama, lebih dari 20 orang ulama-ulama besar di Mesir, dan beliau memberi salam, maka tidak ada siapapun yang menjawab salam. Keputusan yang diambil setelah dibicarakannya, beliau telah diluncurkan seluruh gelaran dan seluruh ijazah yang diberikan oleh Al-Azhar kepadanya. Jawatannya di Al-Azhar diluncurkan, tetapi kemudian oleh penjajah Inggris dilantik semula Syekh Ali Abdul Razak ini menduduki apa yang dipanggil satu institusi agama di Mesir. Pengaruh pemikiran Ali Abdul Razak yang nyata bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga beliau mempersoalkan apakah pemerintahan Rasulullah SAW itu termasuk dari agama atau ia yang merupakan pemerintahan dunia. Itu sekali lah sikap yang ditunjukkan oleh Ali Abdul Razak yang disebut oleh seorang penulis yang menolak bukunya, menyatakan bahwa pikiran-pikiran Ali Abdul Razak adalah merupakan satu pikiran yang tidak pernah diucapkan oleh mana-mana ulama Islam sejak dari zaman sahabat ridwanullahi alaihim sampailah kepada zaman Ali Abdul Razak. Pengaruh pemikiran Ali Abdul Razak yang diperluaskan oleh penjajah, oleh gerakan orientalis. Walaupun ada orang yang coba membela Ali Abdul Razak dengan mengatakan bahwa bukunya itu sebenarnya ditulis oleh seorang orientalis, kemudian ia menggunakan nama Ali Abdul Razak, Syekh Ali Abdul Razak. Sama ada orang menggunakan namanya ataupun dia sendiri yang menulis, tetapi tulisan itu tetap dengan nama Ali Abdul Razak. Pengaruh pemikiran yang menolak konsep pemerintahan dalam Islam ini dan hubungan Islam dan politik ini menjalar ke dalam pemikiran umat Islam dan sebahagiannya menjalar ke dalam pemikiran ulama-ulama Islam ataupun golongan yang disebut sebagai ulama. Sebab itulah dalam gerakan Islam, dalam sejarah gerakan Islam di zaman ini, di abad 20 ini, mulai dari gerakan Ikhwanul Muslimin atau gerakan Jamaah Islam
atau gerakan An-Nursi atau gerakan Masyumi atau PAS, kita menghadapi tantangan pemikiran yang mempertikaikan hubungan antara Islam dengan politik, yang mempertikaikan soal pemerintahan dalam Islam. Kita pernah mendengar di negara kita sendiri orang-orang yang disebut sebagai ulama pernah bercakap bahwa politik tidak ada kena mengena dengan agama. Bagi mereka politik suku, agama suku. Bagi mereka soal pemerintahan adalah soal duniawi dan agama adalah soal ukhrawi. Para pemimpin gerakan Islam dan para ulama Islam terpaksa menghadapi tantangan ini dengan menulis buku-buku dan memberikan ucapan-ucapan dan menghadapi penindasan dari para pemerintah yang menolak agama. Dari Algeria sampailah ke Malaysia, sedikit demi sedikit kekeliruan dan kekaburan pikiran itu dapat kita atasi, dapat kita angkatkan, sehingga hampir tidak ada lagi orang Islam yang tidak mengerti bahwa rapatnya hubungan antara Islam dan pemerintah. Hampir tidak ada lagi orang Islam yang tidak menerima konsep kenegaraan dan pemerintahan Islam. Dan hampir tidak ada lagi orang yang menyatakan bahwa politik tidak ada hubungan dengan Islam. Orang telah dapat menerima, terutama dari kalangan angkatan muda, bahwa Islam tidak dapat dipisahkan daripada negara, dan soal pemerintahan tidak dapat dipisahkan daripada Islam. Seperti mana penegasan yang dibuat oleh ulama ahli sunnah bahwa soal al-imamah, soal kepimpinan atau khilafah adalah merupakan satu fardu daripada furudul Islam. Seluruh ulama ahli sunnah menyatakan bahwa imamah atau khilafah adalah merupakan fardu min furudul Islam, satu dari fardu Islam. Dan di kalangan ulama Syiah, mereka menganggap lebih daripada itu, yaitu mereka menganggap soal imamah atau kepimpinan Islam ini adalah merupakan ruknun min arkanid, satu dari rukun-rukun agama. Dan apabila golongan-golongan penentang Islam dan ulama-ulama upahan mereka tidak lagi berdaya untuk menyangga kesadaran umat Islam tentang hubungan Islam dan pemerintahan, agama dan politik, apabila mereka tidak lagi mampu untuk menghadapi kebangkitan pemikiran dan kesadaran dan keinsafan ini dan kebenaran ini, maka mereka coba pula untuk berpindah pada satu taktik baru bagi menentang gerakan Islam, yaitu dengan meletakkan pemerintahan sekuler yang ada ini sebagai pemerintahan Islam. Inilah satu fenomena yang akhir yang sedang kita hadapi dalam negara kita sekarang. Satu kenyataan yang sedang kita hadapi sekarang ini, di mana ulama-ulama as-sultah, ulama-ulama yang digelar sebagai ulama-ulama as-sultah, ulama-ulama kerajaan ini, maksud ulama-ulama kerajaan inilah ulama-ulama yang mengiyakan segala pendapat kerajaan walaupun dia tidak bekerja dengan kerajaan.
Walaupun kerajaan sendiri telah tidak pakai dia karena telah beri pensiun kepada dia. Bukanlah kita maksudkan dengan ulama-ulama kerajaan ini setiap orang yang bekerja dengan kerajaan. Karena ada orang yang bekerja dengan kerajaan tapi dia tidak bersetuju dengan pikiran kerajaan. Yang kita maksudkan dengan ulama sultan ialah mereka yang mendukung konsep kerajaan walaupun mereka di luar kerajaan. Percobaan mereka di waktu yang akhir ini untuk meletakkan level Islam kepada kerajaan-kerajaan sekuler yang ada. Saya menjadikan setiap para pejuang dan perjuangan Islam yang berjuang untuk menegakkan Islam dan mengembalikan umat Islam kepada syariat Islam ini dianggap sebagai penderhaka kerajaan Islam yang sah. Ada dalam istilah fuqaha disebut sebagai golongan buha, golongan penderhaka. Istilah-istilah tak tahu nak kata buah yang kata buah. Inilah dia satu elemen baru, satu fenomena baru, satu gejala baru yang timbul yang sedang dihadapi oleh gerakan Islam di dunia. Dan inilah juga yang sedang kita hadapi sekarang. Berikutan dengan peristiwa di Mamali. Apabila berlaku peristiwa di Mamali, ulama-ulama sultan ini berdiam diri. Mereka tidak berkata apa-apa. Sayanglah apabila pemimpin-pemimpin kerajaan menyuarakan, kenapa ulama-ulama berdiam diri? Dengan gaji mereka kita bayar. Perdana Menteri juga bercakap demikian. Menteri ada yang bercakap macam itu. Dia memarahi ulama-ulama mereka yang berdiam diri dan tidak berkata apa-apa. Timbalan menteri juga ada yang bercakap begitu. Dan mereka menyuruh supaya ulama-ulama mereka bangun menentang hak. Maka barulah mereka membuka mata mereka dan mulai mereka exercise. Mulailah mereka bercakap. Mulailah mereka membincang, mulailah mereka bermudzakarah, mencari nas-nas untuk menyedapkan hati pemimpin-pemimpin mereka, untuk menyenangkan hati pemimpin-pemimpin mereka yang telah bertindak secara zalim ke atas orang-orang yang tidak berdosa. Mulailah mereka mencari nas-nas dan memasang nas-nas itu tanpa melihat pada tempat di mana mereka nak memasang nas-nas.
Mereka pun carilah skru-skru, jumpalah skru-skru, motor-motor buruk, maka dipasanglah kepada Mercedes. Sedangkan skru-skru yang mereka temui itu tak boleh nak dipasang dengan motor yang baru. Inilah dia yang telah berlaku. Mereka membuka kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama di zaman pemerintahan Islam dalam konteks pemerintahan Islam. Mereka mengambil nas-nas itu dan mereka pasang dalam konteks kerajaan yang menjalankan pemerintahan dan dasar pemerintahan sekuler. Diambillah barang-barang yang berharga, yang begitu mahal, sekali intan, berlian, dan dipasanglah di kepala-kepala ayam ini. Inilah yang disebut oleh Said Qutb rahimahullah syahid fiqhul awraq, yaitu mereka hanya memahami hukum dari segi melihat ke dalam kertas itu sahaja. Mereka tidak melihat konteks di mana para ulama yang agung dahulu, para ulama yang muktabar dahulu menulis dan menyatakan pendirian mereka, yaitu seperti yang saya katakan tadi, para ulama Islam yang agung di zaman dahulu menulis dalam konteks kerajaan Islam, kerajaan yang melaksanakan syariat Islam, bukan dalam konteks kerajaan yang menolak syariat Islam, yang memindah-mindah syariat Islam. Itu pun para ulama yang terdahulu telah memberikan peringatan-peringatan sejauh mana ketaatan boleh diberikan kepada pemerintah. Ketaatan kepada pemerintah bukan merupakan ketaatan yang mutlak. Kalau kita baca seluruh tulisan-tulisan ulama yang muktabar di kalangan ahli sunnah, mereka menyatakan bahawa ketaatan kepada pemerintah itu selama mereka tidak melakukan penyalahan terhadap syariat, malam yukhalifu syar'an, selama mereka tidak menyalahi syariat. Fa idza khalafu syar'a fala ta'ata lahum. Apabila mereka menyalahi syariat, maka tidak ada ketaatan. Ini kita boleh baca sama dalam tulisan Al-Imam An-Nawawi. Kita boleh baca dalam mana-mana juga kutubil fiqh, kitab-kitab hukum fiqh yang digurai oleh para ulama dalam mana-mana mazhab juga di kalangan Ahlus Sunnah. Tetapi ulama sultah ini, ulama-ulama kerajaan ini, atau digelar oleh Khomeini sebagai ulama ul-haid wal nifas ini, yang sebelum ini mereka tidak pernah membicarakan soal politik. Mereka tidak pernah mengeluarkan fatwa tentang kewajiban melaksanakan syariat Islam. Mereka tidak pernah mengeluarkan fatwa tentang hukum menolak syariat Allah. Mereka tidak pernah mengeluarkan fatwa tentang hukum kewajiban melaksanakan syariat Allah. Mereka tidak pernah mengeluarkan fatwa tentang pemerintahan sekuler, pemerintahan
diwujudkan oleh pemimpin-pemimpin mereka, meminta pertolongan kepada mereka. Karena pemimpin-pemimpin mereka sudah tidak mampu lagi untuk berhadapan dengan masyarakat dan rakyat dan umat Islam di negara ini atas perbuatan zalim mereka di Mali. Maka bangunlah ulama-ulama ini bangun mengatakan pemimpin-pemimpin ini kerajaan Islam. Kamu jangan bimbang, kamu kerajaan Islam. Mereka pikir dengan mereka mengeluarkan fatwa yang mekan, mereka boleh tidur nyenyak semua. Mereka boleh bayar gaji tambahan. Dan mereka akan dikurniakan tai-tai bintang. Dan apabila mereka dikatakan bersekutu, bersyubhat dengan pemerintahan yang zalim, maka melentinglah. Bangunlah mereka mengisytiharkan perang dengan sesiapa juga yang mengatakan mereka bersyubhat dengan beberapa yang salah. Termasuk yang sudah pencet pun. Yang kerja asli pun tak nak pakai dia dah, pun melenting juga. Timbullah istilah-istilah Khawarij. Ini bahaya Khawarij. Apa yang Khawarij? Oh, kata mereka Khawarij adalah golongan yang menganggap setiap orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Itu Khawarij. Kita Ahlussunnah dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahawa seseorang yang melakukan dosa besar dengan mengingkari, atau seseorang yang mengingkari perkara-perkara yang dimaklumi dari agama secara darurat, seperti kewajiban melaksanakan syariat Islam, diingkarinya, ini ulama-ulama Ahlussunnah mengatakan mereka kufur. Bukan Khawarij. Ulama Ahlussunnah. Dalam kitab Syarh Jawharatit Tauhid, Syarh Jawharatit Tauhid, dalam Ahlussunnah menyatakan bahawa di antara fikrah mukaffirah, fikrah yang membawa kepada kekufuran, ialah menganggap bahawa syariat Islam ini tidak sesuai untuk mana-mana zaman dan mana-mana tempat. Antara fikrah yang membawa kepada kekufuran ialah menganggap bahawa Islam ini suatu syariat yang tidak sempurna. Bukan Khawarij. Dan kalau mereka nak meletakkan label Khawarij kepada orang yang menentang kerajaan, apakah mereka berani mengatakan bahawa kerajaan ini kerajaan Ali bin Abi Thalib? Seperti mana kenyataan ini dibuat oleh seorang ulama di Mesir, Syekh Umar Ahmad Abdul Rahman, yang dibicarakan dalam mahkamah. Beliau menyatakan dalam pembicaraan itu, apakah kamu menuduh kami sebagai Khawarij? Apakah kamu itu Ali? Muka kamu muka Sayyidina Ali. Yang menolak syariat Allah, kamu menolak syariat Allah. Sayyidina Ali adalah khalifah yang adil, yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu yang menghalalkan arak, menghalalkan perjudian, melesenkan segala kelab malam dan pelacuran dan segala maksiat. Apakah kamu nak mendakwa kamu Sayyidina Ali? Inilah ulama-ulama yang bangun daripada tidur. Dalam keadaan nganyau, kata orang bilang, dalam keadaan masih mengigau,
dan mencari hujah-hujah untuk menenangkan hati pemimpin-pemimpin mereka. Yang kita kasihannya adalah pemimpin-pemimpin mereka yang tidak mengerti agama. 2 kali mereka telah tipu. Sekali kalau mereka tidak mengerti, ditipu oleh orang yang mengerti. Orang yang mengerti pun tidak menyatakan apa yang dia ngerti. Sebab itulah kita dengar Dr. Mahathir mengucap di Kedah baru-baru ini, kata dia, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu yang berkorban sebagai syahid di Uhud tidak dimandikan karena tidak ada air di padang pasir. Saya pikir kenyataan Dr. Mahathir ini adalah hasil daripada mengigaunya ulama-ulama, atau karena kejahilan dia. Salah satu, tak boleh lebih, sama ada dia memang tak tahu sungguh, ataupun karena dia memang diberitahu itu oleh ulama pengampu-pengampu. Kalau memang ada ulama-ulama pengampu dia, yang bila dia kata putih, dia kata melupak. Dia cuma nampak putih, dia kata tak tahu, melupak tu. Bila dia kata hitam, dia kata melekam. Dia cuma nampak benda hitam, dia melekam tu tak tahu. Adalah ulama-ulama pengampu yang baru sedap daripada mengigau. Golongan ini senantiasa ada bila-bila masa, bukan baru. Sejak daripada sejarah, di zaman Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun, golongan-golongan dipanggil golongan al-Malak, golongan-golongan yang mengelilingi pemerintah, senantiasa akan mengiyakan apa juga ucapan pemerintah dan memperteguhkan lagi ucapan itu. Mereka bukan nak teguh. Tak ada seorang pun ulama mereka yang terdengar meneguh ucapan Dr. Mahathir yang mengatakan Sayyidina Hamzah tidak dimandi karena tidak ada air. Kalimah wasi. Tak ada seorang ulama mereka yang meneguh. Sedangkan ucapan itulah merupakan satu istihza, satu olok-olok keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang syahid bukan tidak dimandi karena tidak ada air, tapi haram mereka dimandi. Rasulullah bersabda, zamiluhum bikulumihim, selimutkan mereka, kafankan mereka dengan luka-luka mereka. Karena darah yang mereka bawa itu akan menjadi saksi di akhirat. Luka yang mereka bawa itu akan menjadi saksi. Dan karena Sayyid Qutb rahimahullah, karena mereka ini tidak dimandi, karena mereka hidup, ahya, mereka hidup. Ayat dibacakan oleh saudara kita tadi, saudara Ibrahim, menjelaskan bahawa kamu jangan berkata kepada orang-orang yang dibunuh pada jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadari. Dalam sebuah ayat yang lain, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka bahwa mereka yang dibunuh pada jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup, dikurniakan rezeki di sisi Tuhan mereka. Bukan soal tidak ada air. Walaupun orang yang syahid itu dia terkorban di tepi laut, tidak boleh dimandi dia. Walaupun terkorban di pinggir sungai, tidak boleh dimandi dia. Bukan soal tidak ada air. Rasulullah SAW pernah diriwayatkan pulang dari satu peperangan. Di tengah-tengah padang pasir, bekalan air habis dan sahabat-sahabat dan tentera Islam dah ada. Rasulullah hanya menunjukkan
tentera Islam. Bukan soal tidak ada air. Soal haram di mandi orang yang syahid. Tapi tidak ada seorang ulama pun yang berani membuat teguran kepada Dr. Mahathir. Ulama mereka. Pak boleh tidak dibayar upah untuk tegur. Bila kita kata macam itu, maka sakit hati. Maka kalau kita tak kata, apa buat bila sakit hati? Keluarlah fatwa. Kenapa dalam soal yang pokok, soal dururiyatin, soal yang asas dalam agama, pelaksanaan syariat Islam, mereka tidak memberi fatwa? Soal keran-keran arak yang bertaburan, kenapa mereka tidak beri fatwa? Soal kelab-kelab judi yang bertaburan, kenapa mereka tidak beri fatwa? Yang semua ini meruntuhkan moral dan ekonomi masyarakat, rakyat dan negara. Soal pemakaian sistem kapitalis yang menindas, kenapa mereka tidak beri fatwa? Soal monopoli penindasan ekonomi, soal riba yang berleluasa dalam negara dan menjadi dasar kerajaan, kenapa mereka tidak beri fatwa? Sedangkan riba telah jelas menindas rakyat dan negara dan menyebabkan hutang negara bertimbun-timbun. Kenapa mereka tidak beri fatwa? Akibat dari sistem kapitalis yang berjalan sekarang ini, monopoli kapitalis yang berjalan sekarang ini, beribu-ribu pekerja-pekerja dibuang kerja. Kenapa tidak diberi fatwa tentang pengharaman menggunakan sistem kapitalis yang bercanggah dengan Islam? Mereka hanya sanggup memberi fatwa terhadap orang yang sudah tidak ada di dunia ini. Mereka hanya sanggup memberi fatwa terhadap Syahid Ustaz Ibrahim Mahmud yang sudah tidak ada di dunia ini, yang tidak dapat membela dirinya di dunia ini. Tetapi mereka tidak sanggup memberi fatwa terhadap orang-orang yang masih hidup, yang masih berbahagia dengan sistem kezaliman, dengan kekejaman mereka, dengan penindasan mereka, dengan kemaksiatan mereka. Kenapa mereka tidak berani memberi fatwa? Inilah dia yang kita dengar baru-baru ini, Majelis Fatwa Kedah mengeluarkan fatwa. Pernah ada seorang imam bertanyakan kepada Majelis Fatwa, apakah hukumnya orang yang menganggap bahwa syariat Allah tidak boleh dilaksanakan dalam negara kita? Majelis Fatwa tidak menjawab. Ini berlaku di Kedah. Majelis Fatwa membincang perkara ini dan telah mengambil keputusannya, tapi tidak berani menghantar keputusan itu kepada orang yang bertanya. Saya pernah diberitahu bahwa terdapat seorang pegawai kerajaan yang ditugaskan untuk menjalankan proyek pembangunan di satu daerah, dan termasuklah dalam proyek pembangunan itu meluluskan peruntukan bagi membina kuil. Dia pernah bertanya kepada Majelis Fatwa, apa hukum sekiranya saya menandatangani pemberian bantuan ini? Majelis Fatwa tidak menjawab. Tetapi apabila pihak kerajaan yang telah tidak lagi berdaya untuk menghadapi rakyat dan masyarakat Islam dengan kekejaman mereka di Mali, kecuali menggunakan kekerasan, meminta mereka untuk membantu bagi menyelesaikan masalah masyarakat
fatwa tentang terkorbannya Ustaz Ibrahim Mahmud, barulah mereka nak bersidang dan telah bersidang dan telah mengeluarkan fatwa. Seperti mana yang kita baca dalam akhbar-akhbar, bahwa fatwa yang dikeluarkan itu hanya menyatakan tentang kedudukan Ustaz Ibrahim Mahmud dan murid-muridnya, dan mereka menyempitkan skop perbincangan dalam fatwa itu. Skop disempitkan hanya melihat apakah Ustaz Ibrahim Mahmud itu syahidul ma'arakah atau tidak, apakah ia syahid di medan pertempuran atau tidak. Mereka menyempitkan lagi skop syahid. Dan mereka tidak menyatakan apa-apa pendirian mereka tentang tindakan kerajaan yang membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Apakah tindakan itu satu tindakan yang halal atau haram dari segi Islam? Tidak dinyatakan. Kita pernah melihat, kita pernah mengingatkan mereka atau memberi pandangan kepada mereka bahwa majelis fatwa janganlah terseret ke dalam satu masalah yang orang lain tidak boleh atasi masalah itu. Apabila kerajaan menghadapi jalan buntu bagi menyelesaikan masalah itu, mereka nak menyeret majelis fatwa dan nak meletakkan majelis fatwa sebagai perisai untuk melindungi mereka dan mempertahankan mereka. Sedangkan di waktu kerajaan nak bertindak, kerajaan sedikit pun tidak bertanya kepada majelis fatwa apakah tindakan itu halal atau haram di sisi Islam. Apakah kerajaan bertanya kepada majelis fatwa kebangsaan sewaktu mereka nak bertindak di Mamali? Apakah dia bertanya kepada majelis fatwa kebangsaan bahwa tindakan mereka ini halal atau haram, dan mereka majelis fatwa telah mengeluarkan fatwa? Mereka tidak bertanya. Kita telah memberi pandangan bahwa majelis fatwa mesti menjaga kehormatan dia. Dia jangan cuba menyeret diri dia dan membenarkan diri dia dipergunakan di saat orang lain tidak boleh menyelesaikan masalah yang mereka buat. Tetapi majelis fatwa terseret juga bila orang tidak menghormati keputusan mereka. Mereka mengancam dan mengugut dengan pasal undang-undang. Ini bukan cara orang-orang yang berilmu menghadapi masalah. Kita pernah mengingatkan dan memberi pandangan kepada mereka bahwa majelis fatwa jangan jadi seperti Mufti Mesir. Ketika Mufti Mesir menyokong satu rang undang-undang yang dibuat oleh Presiden Sadat waktu Presiden Anwar Sadat memerintah Mesir, undang-undang keluarga Islam yang pernah saya sebutkan di sini dahulu. Bahwa dalam rang undang-undang itu terdapat satu peruntukan yang membolehkan seorang perempuan mempunyai 2 orang suami pada satu masa. Kerana dalam rang undang-undang itu dikatakan bahwa apabila seorang istri mendapati suaminya berkahwin dengan seorang wanita yang lain tanpa izin dia, tanpa izin istri pertama, maka dia boleh mengadu kepada qadhi, dan qadhi tanpa menghiraukan suaminya itu boleh menceraikan perkawinan, boleh menceraikan istri itu dari suaminya. Undang-undang ini bercanggah dengan syariat Islam.
undang-undang itu, maka bolehlah dia berkahwin dengan lelaki yang lain. Dan sekiranya dia berkahwin dengan lelaki yang lain, maka mengikut pandangan Islam, dia mempunyai 2 orang suami pada satu masa. Ulama-ulama Islam menentang undang-undang ini. Termasuk di antara mereka yang menentang seorang ahli parlemen masa dari golongan Islam, dari kalangan gerakan Islam, Syekh Salah Abu Ismail, yang menyatakan hal ini dalam saksinya di mahkamah. Tetapi Mufti Mesir waktu itu menyokong. Karena dia bukan mufti Islam, tapi dia mufti Sadat. Dia akan menyokong setiap apa langkah yang diambil oleh Sadat. Dan apabila Sadat mati, dia tarik balik sokongan dia. Kita telah bagi pandangan ini, jangan majelis fatwa jadi macam itu. Jangan jadi majelis fatwa mahadir, jadi majelis fatwa Islam. Tapi mereka buat juga. Maka mereka pun berbincang. Dibincanglah soal pemerintahan ini, diambil aspek pelantikan saja. Dibincanglah soal pelantikan imam atau pemerintah. Sedangkan soal pemerintahan Islam bukan hanya soal pelantikan, tapi siapa yang memegang jabatan sebagai pemerintah. Apakah sifat-sifat pemerintah, apakah undang-undang yang berjalan dalam negara dan pemerintahan itu semua mestilah menjadi syarat-syarat di dalam satu-satu pemerintahan Islam. Tapi mereka hanya mengambil aspek pemerintahan ini dari sudut cara pelantikan. Mereka pun mengambillah cara pelantikan imam atau pemerintah yang disebut oleh Al-Imamul Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah. Al-Imamul Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah membahagikan cara pelantikan pemerintah per 3 bahagian. Cara pertama adalah cara yang dilakukan ke atas pelantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu dengan pelantikan yang dilakukan oleh Ahlul Hal wal Aqd dan mengambil bai'ah dari umat. Cara yang kedua adalah cara pelantikan Khalifah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu dan cara pelantikan Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, yaitu dengan cara ditunjuk oleh khalifah yang masih ada kepada bakal penggantinya, dan apabila khalifah yang ada itu meninggal, maka umat akan memberi bai'ah kepada orang yang ditunjukkan seperti yang berlaku pada Umar bin Khattab. Atau khalifah yang masih ada menunjukkan beberapa orang, dan di antara mereka memilih seorang daripada mereka yang ditunjukkan itu, seperti yang berlaku ke atas pemilihan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dipilih dari 6 orang yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cara yang ketiga yang dihuraikan oleh Al-Imamul Mawardi adalah dengan cara istilah, itu dengan cara rampasan kuasa. Cara yang ketiga ini cara yang ada khilaf di kalangan ulama, yang ada perselisihan pendapat di kalangan ulama, dan cara ini berlaku di zaman-zaman yang kemudian. Majelis Fatwa menyatakan bahwa dia tidak lagi ragu-ragu tentang sahnya pelantikan imam atau pemerintah di negara ini, karena kata dia pelantikannya melalui proses pertama atau kedua, atau kedua-duanya sekali. Maknanya seolah-olah pelantikan pemerintah Barisan Nasional ini lebih hebat daripada pelantikan Umar bin Khattab, dan lebih hebat daripada pelantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Sebab itu apabila kita meminta mereka menyiarkan kandungan fatwa mereka dengan nas dan hujah-hujah mereka, sampai sekarang mereka membisu. Tapi inilah hujah-hujah yang mereka pakai. Mereka mengatakan mereka tidak ragu-ragu lagi. Dan pada dasar ini mereka menganggap, walaupun mereka tidak menyebut secara terang-terang, tetapi secara berniat mereka menganggap pemerintah ini adalah pemerintah Islam. Sedangkan syarat pemerintahan yang lain mesti adil. Dalam kitab Al-Imamul Mawardi dengan jelas menyatakan bahawa seperti mana yang mereka terjemahkan dengan merujuk perkataan-perkataan fuqaha, didapati adalah wajib pada syarak melantik seorang imam atau pemerintah yang adil. Apa artinya pemerintah yang adil? Pemerintah yang adil adalah pemerintah yang melaksanakan syariat Allah. Sebab itu dalam huraian Dr. Ali Garisha dalam memberikan istilah al-imamul haq, pemerintah yang benar, yang sekiranya orang yang menentangnya itu dianggap sebagai buah, yang diistilahkan al-baghi itu oleh Dr. Ali Garisha, al-khuruj ala al-imamil haq bighairil haq, yaitu menentang, memerangi pemerintah yang benar dengan cara yang tidak benar. Itu baru dinamakan al-baghi, penderhakaan, dan orang yang melakukan itu dipanggil al-baghi atau al-bugha. Pluralnya al-bugha, jamak. Pemerintah yang hak mengikut ciri-ciri pemerintahan Islam yang digariskan oleh al-imam, oleh Dr. Ali Garisha, yang berdasarkan huraian-huraian para ulama yang muktabar, ialah pemerintah yang memenuhi syarat-syarat sebagai pemerintah. Salah satunya yang mesti adil, dan syariat yang berjalan dalam negara dan pemerintahannya ialah syariatullah ghairi mujazza'ah, syariat Allah yang sempurna, yang lengkap, yang tidak boleh dibahagi-bahagikan. Apakah ciri terdapat dalam pemerintahan Malaysia? Dalam konsep kerajaan Barisan Nasional, pemerintahan Barisan Nasional berdasarkan perlembagaan Lord Reid yang memisahkan kuasa, yang menyatakan dengan jelas bahwa negara ini sebagai negara sekular, yang memisahkan kuasa antara agama dengan negara. Seperti mana telah dihuraikan oleh Sahabat Fadilah Ustaz Haji Hasan Saleh. Apakah Majlis Fatwa tidak membaca perlembagaan Malaysia dan tidak membaca elemen jabatan agama? Lalu mereka menganggap bahwa setiap orang yang menentang pemerintah adalah buah, berderhaka. Dan oleh karena mereka memikirkan, entah bagaimana mereka pikirkan, mereka tidak anggap Ustaz Ibrahim ini sebagai buah, tapi mereka kata qurbal buah, hampir dengan buah. Mereka memberi terjemahan dalam kertas mereka bahwa para ulama telah memperkatakan al-bugha, yang mereka letakkan makna al-bugha itu sebagai pelampau atau penentang pemerintah. Al-bugha bukan pelampau. Al-bugha ialah orang yang menentang, yang memerangi kerajaan Islam dengan cara yang tidak hak. Dia ada syarat-syarat dia, ada ciri-ciri dia. Saya membolehkan mereka itu dinamakan bugha. Di antara syarat yang saya sebutkan tadi, pemerintah itu mestilah melaksanakan Islam kamilah, tatbiqus syariat al-islamiyyati kamilatan ghaira mujazza'ah, melaksanakan syariat Islam dengan sempurna dan tidak boleh dibahagi-bahagikan. Yang ini saja kami nak, yang ini kami tak mau.
menolak syariat Allah. Ini mengikut huraian Dr. Ali Galishah dalam buku dia Du'atun la bu'a. Kami duat, para pendakwah, para penyeru, pejuang Islam. Bukan kami menderhaka, kami nak mengajak pada Islam. Kamu tak mau, kamulah derhaka. Mereka juga tak boleh kata Ustaz Ibrahim di bu'a. Mereka kata qurban bu'a atau syibhun bu'a, menyerupai bu'a. Apa dia? Sedangkan dalam huraian mereka mengenai bu'a dan tindakan-tindakan yang boleh diambil ke atas golongan bu'a. Sebelum itu saya terang sedikit dari syarat bu'a. Syarat yang dikatakan bu'a ini mesti ada syaukah. Dalam istilah fiqh disebut syaukah, yaitu mesti ada kekuatan. Kekuatan yang sekira-kira ya, tak boleh habis lah. Dengan ada kitab lain nampak. Saya ingat kau fokus dah. Jadi inilah kedudukan. Kedudukannya bahawa mereka tidak sanggup untuk menyatakan apa-apa pendirian mereka terhadap tindakan kerajaan, dan ini sangat berbahaya karena ini boleh mendorong kerajaan bertindak lebih ganas, lebih kejam terhadap setiap apa yang dan siapa yang dianggap sebagai penentangnya, karena mereka telah mempunyai dokumen sebagai lesen bagi mereka bertindak. InsyaAllah kita akan menghuraikan lagi perkara ini pada masa akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum majlis ini berakhir, di sini ada beberapa pengumuman. Pertamanya adalah berhubung dengan kutipan derma jihad. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah dapat satu jumlah kutipan satu jihad bernilai RM1,080. Dan untuk kenyataan ulangan, satu khusus kefahaman Islam akan diadakan di Masjid Abu Bakar Siddiq pada 15 hari bulan, iaitu pada esok hari, yang memakan masa selama 2 hari, iaitu pada hari Sabtu dan Ahad. Sekian seluruh jemaah disilakan hadir ke ramai. Dan untuk pengetahuan saudara sekalian, pada malam esok Al-Fadil Ustaz Fadil Muhammad Nur akan mengadakan kuliah hadis di Masjid Ar-Rahman di Jalan Partai Baru. Sekianlah saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.